welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenal nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, kali ini aku nggak akan nge-review soal produk makeup atau skincare kayak gitu. Tapi kali ini aku pengen nge-review salah satu herbal breast cream yang baru 1 bulan ini aku pakai. Yaitu nama produknya Herbal Breast Cream dari Vienna. Ini tuh adalah krim untuk payudara. Tapi aku sampaikan di awal dulu, aku sama sekali tidak di-endorse oleh brand Vienna ini. Aku hanya pengen menyampaikan experience aku selama 1 bulan menggunakan krim payudara ini. Well, aku tuh cukup concern dengan beberapa daerah di tubuh aku, termasuk juga daerah kewanitaan dan juga payudara, bahkan juga ketiak. Itu kenapa aku juga membeli beberapa produk untuk daerah-daerah yang aku sebutkan tadi, dan aku pengen sharing experience aku menggunakan produk-produk itu buat kalian semua. Kalau misalnya kalian subscriber lama aku, kalian juga pasti tahu aku pernah ngebahas produk untuk pemutih ketiak. Tapi kalau yang untuk produk kewanitaan atau daerah kewanitaan kayak gitu belum pernah aku bikin review secara khususnya. Cuman aku pernah bahas di beberapa video aku, termasuk salah satunya adalah monthly favorit. Jadi seperti produk-produk krim ketiak yang pernah aku review, aku juga pengen nge-review soal krim payudara yang aku coba dari brand Vienna ini. Aku beli krim payudara ini karena aku kepo, aku pengen tahu apakah dia ada efek tertentu buat payudara aku khususnya, dan apa yang bisa dicapai dari penggunaan krim yang harganya di bawah 100 ribuan ini. Aku lupa di harganya berapa, seperti biasa nanti aku akan taruh di layar aja, cering. Dan tentu saja buat kalian yang usianya masih di bawah 18 tahun, please skip video ini karena ini bukan buat kalian. Tapi kalau masih mau tetap di sini, tanggung dosanya sendiri ya. Tapi kayaknya video ini nggak berdosa deh, aku kan ngasih informasi, iya kan? First of all, krim ini sudah terregistrasi di BPOM, dan brand Vienna sendiri adalah salah satu brand dari perusahaan kosmetik yang sudah terkenal. Jadi ini bukan krim abal-abal. Makanya aku berani beli krim ini dan aku berani mencobanya di payudara aku. Dia ada multivitaminnya dan ada natural plant oil. Ini disebut herbal breast cream karena banyak terbuat dari bahan-bahan herbal di dalam krim ini. Ada sunflower seed oil, ada olea europea atau olive fruit oil, ada mineral oilnya juga, ada Prureria micrivia root extract, ada Centella asiatica extract, ada niacinamide, ada tocopherol acetat atau vitamin E, ada vitamin C, ada vitamin B5, ada vitamin B6, ada allantoin, ada juga silika di dalamnya, dan ada juga mentolnya, ada fragrance-nya unfortunately, dan ada parabennya juga, dan ada alkoholnya. Ini aku akan foto dan aku akan insert di Instagram. Kalau misalnya kalian kepo pengen lebih detail lagi soal ingredients produk ini, kalian cus aja langsung ke Instagram aku dan cari highlight ingredients. Di situ aku akan masukkan detail daripada ingredients Vienna Herbal Breast Cream ini. Konsistensi di dalam breast cream ini dia lebih kayak ke lotion kayak gitu, tapi dia lebih lama menyerap dibandingkan lotion. Itu kenapa aku lebih nyaman pakai ini sebelum aku tidur, which is di malam hari. Dan aku tuh kalau tidur nggak pakai bra, jadi aku biasanya akan ambil 3 ruas jari daripada krim Vienna ini. Jadi ya kurang lebih aku akan ngambil sebanyak ini untuk 1 bagian payudara, dan aku mulai melakukan pemijatan di daerah payudara aku sebelum tidur menggunakan krim ini. Mau dimulai dari payudara sebelah kiri dulu atau payudara sebelah kanan dulu, menurut aku terserah. Tapi kata orang tua, mulailah dari sebelah kanan untuk hasil yang terbaik. Jadi aku nggak mengoleskan breast cream ini ke payudara aku, cuma diolesin gitu aja, enggak. Aku juga melakukan massage gitu, aku melakukan pijatan kayak gitu. Dan kalian harus tahu bahwa memijat payudara itu adalah hal yang bagus banget untuk kesehatan payudara kita. Mungkin di awal-awal akan terasa kayak canggung gitu, kayak awkward gitu, tapi lama-kelamaan kalian akan terbiasa. Dan memijat payudara pada malam hari sebelum tidur itu akan meningkatkan kenyamanan tidur kita. Ini aku kasih tahu sama kalian, kebetulan aku punya literaturnya. Menurut hellosehat.com bahwa memijat payudara itu punya banyak manfaat. Yang pertama adalah kita bisa mendeteksi kanker payudara pada saat kita memijat payudara kita. Kalau aku sih memijat payudaranya, aku angkat tangan aku satu dulu, baru aku mulai melakukan pemijatan payudara. Dan saat kita melakukan pemijatan payudara itu, kalau misalnya kita menemukan ada satu benjolan yang aneh di payudara kita, kalian harus cek langsung ke dokter kenapa bisa ada benjolan yang aneh di payudara. Yang kedua, fungsi untuk memijat payudara itu bisa melancarkan kerja sistem limfatik. Jadi waktu kita melakukan pemijatan payudara kan ada bagian limfa ya di belakang sini.
itu kan ada kayak nyambung dikit ke payudara kita gitu. Jadi kalau misalnya bukan nyambung sih, kayak berdekatan gitu loh kelenjar limfanya sama payudara kita. Jadi waktu kita melakukan pemijatan payudara, secara tidak langsung kita juga memberikan rangsangan ke kelenjar limfa kita. Dan pijatan itu bagus banget untuk melancarkan kerja sistem limfatik, karena kalau misalnya kalian tahu, limfa itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Jadi kalau memijat payudara, kita juga sekaligus merangsang kerjanya limfatik. Dan yang ketiga, bisa melancarkan ASI buat ibu yang sedang menyusui. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa ibu yang menyusui dengan melakukan pemijatan secara rutin di malam hari akan bisa merangsang kelenjar penghasil ASI supaya ASI yang dihasilkan itu lebih banyak. Dan juga bisa mengurangi rasa nyeri pada saat ibu menyusui. Dan itu sih aku belum pernah ngerasain ya, karena aku belum punya anak tuh. Yang keempat, juga bisa memperbaiki penampilan payudara. Dengan melakukan pemijatan, dipercaya itu bisa melancarkan peredaran darah di daerah payudara, sehingga bisa membuat payudara kita itu tidak lebih cepat kendur. Bukan yang kendur jadi kencang, bukan, tapi tidak lebih cepat kendur. Dan juga bisa memperkuat elastisitas di kulit payudara kita. Jadi aku sih kalau cara memijat payudaranya, ini misalnya payudara, ini aku taruh tangan aku di atas ini, terus di bawah di sini, di tengah itu payudara, baru aku mijatnya kayak gini. Tuh, dari atas dan dari bawah, baru nanti aku ke depan. Nah, pada saat aku melakukan pemijatan ini, aku sambil mengolesin Vienna Breast Cream ini. Oke, selanjutnya aku akan baca klaim-klaim yang ada di Vienna Breast Cream ini. Yang pertama adalah helps Fuller's Breast Contour Look. Aku nggak tahu maksudnya apa. Terus ada juga breast firming, smoothing, moisturizing, and rejuvenating. Yang jelas ini yang aku simpulkan selama 1 bulan aku menggunakan Vienna Breast Cream ini. Apakah Vienna Breast Cream ini bisa memperbesar ukuran payudara? Jawabannya di aku tidak, karena aku menggunakan ukuran kayak pengukur meteran gitu saat sebelum aku menggunakan krim ini dengan sesudah aku menggunakan krim ini, dan tidak ada perubahan pada ukuran payudara aku. Yang kedua, apakah ini mengencangkan payudara? Menurut aku sih ada efeknya. Ada perubahan bentuk sedikit di payudara aku, itu kan bisa kelihatan ya. Kalau yang kendur dengan yang agak naik sedikit itu bisa kelihatan. Bisa dilihat dari aerolanya atau dari putingnya, dia letaknya sebelum menggunakan krim ini ada di mana, dan setelah 1 bulan menggunakan krim ini ada di mana. Cuman di situ aku agak sedikit bingung juga, apakah disebabkan karena krim ini atau disebabkan karena workout yang aku lakukan. Nah, aku juga melakukan beberapa workout untuk mengencangkan payudara, kayak workout khusus atau olahraga khusus untuk daerah payudara gitu. Dan mungkin keduanya bisa kasih efek buat payudara aku. Jadi aku merasa payudara aku tuh agak sedikit kencang, bukan kencang banget, tapi agak sedikit kencang. Ada perubahannya sedikit. Yang paling aku rasakan saat menggunakan krim ini adalah kulit di sekitar payudara aku tuh lebih halus, lebih lembut, lebih kenyal kayak gitu. Dan putingnya itu kelihatan lebih cerah warnanya, nggak gelap banget. Jadi itu dia yang bisa aku sampaikan selama 1 bulan aku menggunakan Vienna Breast Cream ini. Kalau misalnya kalian kepo pengen cobain Vienna Breast Cream ini, sok kalian boleh coba. Harganya juga affordable banget, di bawah 100.000. Dan ini tuh menurut aku kayak lotionnya payudara. Jadi kalau misalnya kalian sudah memberikan lotion ke bagian tubuh kalian yang lain, kenapa tidak juga untuk payudara kalian? Dan tenang aja, ini sudah ada nomor BPOM-nya, dan ini juga herbal breast cream. Cuman ya mungkin kedepannya kalau bisa tidak ada parabennya ya Vienna, tidak ada alkoholnya, dan juga tidak ada fragrance-nya. Tapi sih aku nggak terganggu dengan fragrance-nya. Fragrance-nya seger kayak gitu. Cuman ada mungkin beberapa payudara yang akan sedikit sensitif jika menggunakan breast cream kayak gini, karena dia ada kandungan fragrance-nya. Misalnya kalian suka aku ngebahas produk-produk kayak gini, misalnya kayak produk untuk daerah intim wanita, untuk produk ketiak, atau juga untuk produk payudara yang lainnya, karena aku juga pengen coba krim payudara dari merek lainnya, tapi tentu saja yang sudah punya nomor BPOM-nya atau regulatorinya jelas. Kalau misalnya kalian suka, please komen di bawah. Nanti di video berikutnya aku akan coba bikin jenis video yang kayak gini, yang lebih kayak bukan nge-review produk kosmetik atau skincare, tapi nge-review produk-produk yang masih berhubungan dengan kecantikan, cuman untuk daerah wanita yang lainnya, bukan hanya wajah aja gitu loh. Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa kasih informasi yang berguna buat kalian. Dan tentu saja pengalaman yang aku rasakan saat menggunakan produk ini bisa saja berbeda dengan pengalaman kalian, karena kita punya kondisi payudara yang berbeda, kita juga punya concern terhadap payudara yang berbeda. Jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @felicia_lazy sister. Kalau misalnya ada yang lupa yang aku sampaikan, nanti aku akan cantumkan di description box.
And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister and God bless you all. Bye bye.